Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat diskusi hukum. Ini ada pertanyaan, yaitu mengapa anak angkat tidak boleh dijadikan anak kandung atau dokumen kependudukannya atau akta kelahirannya menjadi anak kandung diatasnamakan anak kandung dari orang tua angkat. Baik, sebenarnya pertanyaan ini sudah saya jawab sebenarnya di dalam video kami sebelumnya, bahwa di situ ada ancaman pidana terhadap hal tersebut. Namun demikian, bahwa memang beberapa alasan yang disampaikan oleh orang tua angkat ini, bahwa sebenarnya ini adalah untuk kepentingan anak angkat itu sendiri, bahwa ketika di anak angkat ini nanti diketahui oleh anak angkat ini bahwa yang bersangkutan anak angkat, maka ini akan berpendapat ada gangguan psikologis terhadap pertumbuhan kembang anak ini. Toh juga dalam anak angkat ini juga nanti ini untuk kepentingan anak. Namun demikian kita lihat bahwa di sini secara aturan perundang-undangan, yaitu bahwa perbuatan itu adalah diatur dalam perbuatan undang-undang dan melanggar dari aturan undang-undang. Ya, ini diatur di dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di situ terkait dengan asal usul anak, sehingga di sini bisa dikenakan ancaman hukuman 5 tahun. Selain itu juga diatur di dalam Undang-Undang Adminduk pasal 93 terkait dengan informasi yang salah terkait dengan dokumen kependudukan. Ya, juga di situ ancaman hukumannya 6 tahun dan juga ada denda 50 juta. Terkait itu juga ada pemalsuan dokumen atau menggunakan suatu dokumen dalam pasal KUHP pasal 263 atau 264, yang mana ancaman hukumannya 6 tahun penjara atau 8 tahun penjara. Itu secara hukum nasional, bahwa di situ memang ada ancaman hukuman. Namun kita lihat di sini bagaimana terkait dengan anak kandung. Apa maksud bahwa ketika anak angkat itu akta kelahirannya atau dinyatakan menjadi anak kandung dari orang tua angkat. Di situ jelas bahwa di situ terkait dengan nasab. Nasab ini selain juga di sini garis keturunan, nanti di sini bahwa terkait dengan hak waris. Dengan dokumen di situ menyebutkan anak angkat menjadi anak kandung, otomatis anak angkat ini menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Padahal seharusnya secara hukum anak ini tidak bisa menjadi ahli waris. Kalaupun menjadi ahli waris itu pun hanya mendapatkan wasiat wajibah, yang namanya besarnya hanya sepertiga dari harta warisan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa anak angkat ini karena sudah menjadi dianggap menjadi anak kandung dalam tanda kutip orang tua angkat, maka anak angkat ini kehilangan hak mewaris dari orang tua kandungnya, karena dokumennya sudah dialihkan menjadi anak kandung dari orang tua angkat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan statusnya menjadi anak kandung, otomatis bisa mengambil hak ahli waris yang lain. Gitu. Jadi sebelumnya umpama orang ini tidak memiliki anak, sehingga anak angkat dijadikan anak kandung. Sebelumnya saudara laki-lakinya atau saudara perempuan yang lain itu menjadi ahli waris, sehingga dengan adanya anak angkat ini, ketika dinyatakan menjadi anak kandung secara hukum, akhirnya ketika terjadi sengketa, anak angkat ini jadi anak kandung ini menghilangkan hak waris dari orang lain atau saudara orang lain yang seharusnya memiliki hak untuk mewaris. Itu yang selanjutnya. Terus selanjutnya dalam segi ibadah, ini yang utama yang mohon untuk diperhatikan untuk terutama kaum muslim, bahwa anak angkat ini bukan mahram. Otomatis ketika melihat bagian tubuh dari orang tua angkatnya, laki-laki melihat perempuan, laki-laki atau sebaliknya, ketika bersentuhan tangan apabila sudah balik, itu adalah hukumnya haram. Coba bayangkan, ketika anak ini tidak mengetahui bahwa ya orang tuanya ini adalah orang angkat, sedangkan dia tidak boleh bersentuhan, ketika dia mengambil air wudhu, terus dia melaksanakan sholat, sah atau tidak sholatnya? Sebenarnya dia menjadi batal wudhunya, ternyata menjadi dianggap tidak batal, padahal harusnya batal. Itu bagaimana? Belum juga terkait dengan dosa yang kewajiban untuk menutup
aurat ketika bertemu dengan yang bukan mahramnya. Ini yang tidak bisa kita hindari. Jadi justru apalagi nanti kalau sampai melakukan hubungan pernikahan, orang tua angkat ini yang harusnya tidak bisa menjadi wali dan dia melakukan atau mengajukan melakukan pernikahan, menikahkan anak perempuannya, padahal dia juga bukan walinya, maka pernikahannya itu adalah tidak sah. Dengan tidak sahnya pernikahan, maka hubungan antara anak perempuannya dengan laki-laki itu bukan dihukumi sebagai secara agama, bukan hubungan pernikahan tapi perzinahan. Anda siap dengan dosa-dosa yang seperti itu? Oke, coba renungkan kembali ketika Anda masih berpendapat tidak masalah anak angkat di atas namakan atau dibuat sebagai anak kandung oleh orang tua angkat. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Jika ada yang kurang jelas bisa disampaikan di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi beberapa permasalahan di situ. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.